Oke guys, kali ini mari kita ulas kembali penggunaan present future. Nah, kalau present future itu berbicara tentang masa depan, yaitu future. Biasanya disingkat dengan PRF. Oke, jadi apa itu artinya present future? Suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, atau dalam versi bahasa Inggrisnya an event that happen in the future. Nah, contohnya George will marry with Catherine next year. Nah, di sini mari kita analisis apa yang menandakan bahwa kalimat ini adalah present future. Yang pertama kita analisis dulu bahwa George ini adalah sebagai subjek, betul ya. Sedangkan will di sini adalah kata bantu untuk si present future. Jadi ciri-ciri future ini muncul kata will yang artinya akan. Nah, di sini sebagai kata kerja pertama, saya buat dia verb one. Oke. Terus with Catherine. Nah, sini objeknya masuklah di sini next year, keterangan waktu. Jadi ciri-ciri dari present future itu adalah muncul kata will dan diikuti wajib verb one. Contohnya akan pergi. Jadi itu pastinya menjadi will go. Tidak boleh will when. Contoh di sini kita buat will go dan will went. Nah, yang benar ini salah karena ini adalah udah kata kerja kedua. Jadi yang benar will go. Setiap ada muncul kata akan atau will, maka wajib diikuti kata kerja pertama. Oke, nah ciri-ciri kalimat present future. Jadi supaya kita bisa mengetahui bahwa kalimat yang kita baca itu future atau tidak, biasanya will dan shall. Will itu akan, shall juga akan. Terus setelah muncul kata ini, tadi yang saya sampaikan diikuti kata verb one. Nah, di sini saya singkat F1 itu adalah verb atau kata kerja pertama. Terus muncul kata keterangan waktu. Jadi future, masa depan. Jadi sesuatu yang belum mungkin bisa terjadi atau bisa jadi terjadi. Jadi kita merencanakan sesuatu. Contoh ada kata tomorrow, besok. Besok akan hujan. Nah, itu kayak prediksi. Jadi bisa jadi hujan, bisa jadi tidak. Terus ada kata later. Nah, di sini ada kata later nanti. Ada kata next day, ada kata next month, next week, and etc. Kata next day, next Thursday itu sama saja menggunakan future. Oke. Nah, biasanya dalam tenses bahasa Inggris ada yang disebut sebagai subject. Subject itu sendiri ada 7. I, we, you, she, he, it, dan they. Nah, untuk penggunaan I dan we sendiri adalah menggunakan shall. Nah, sedangkan sisanya you, she, he, it ini menggunakan will. Oke, hanya I dan we yang menggunakan shall, selebihnya menggunakan will. Terus setelah muncul kedua ini, akan ini, maka diikuti oleh verb one atau kata kerja pertama. Oke, nah setelah kita dapat ciri-cirinya, marilah kita buat rumus atau formula dalam penggunaan present future. Nah, di sini ada formula, saya buat subjek. Subjek ini maksudnya ya ini I sampai dengan D. Jadi semisal kita buat contoh, ya pilih salah satu subjek yang akan kita buat nanti ya, apakah she, he, ataupun I. Setelah subjek, will atau shall, plus verb one, plus object, plus adverb of time atau adverb of place. Jadi inilah rumus untuk present future. Oke, kita lanjut. Nah, untuk contoh. Di sini saya buat contoh, they will study English at school tomorrow. Nah, coba kita analisis. Di sini ada kata they. Ini sebagai subjek.
Betul ya. Ini sebagai kata bantu si future. Oke. Ini sebagai verb one. Oke, ini sebagai objek. Sedangkan ini keterangan tempat. Ini adalah time. Betul ya. Ini si future. Oke, ini kata bantu dari si future, kata akan. Nah, dalam sebuah tenses kita harus bisa mengubah kalimat positif menjadi negatif. Dia akan belajar bahasa Inggris, dia tidak akan belajar bahasa Inggris. Maka dalam pengubahan negatif dalam bahasa Inggris present future hanya menambahkan not setelah kata akan. Contoh, they won't atau will not. Will not disingkat menjadi won't. Oke, they won't study English at school tomorrow. Nah, untuk mengubah interrogatifnya, maka kata bantu dari future muncul duluan. Dari kata will menjadi sini dia kata bentuk pertanyaan. Will they study English at school tomorrow? Nah, begitulah contoh dan penggunaan present future dalam bahasa Inggris. Sangat gampang karena dalam future ada kata will ataupun shall dan wajib diikuti kata kerja pertama. Oke, sekian penjelasan atau pengulangan dari present future. Semoga bermanfaat.